Sahabat adalah tempat berbagi tawa, air mata, dan rahasia terdalam. Mereka yang tahu cerita kita, bahkan sebelum kita sempat mengatakannya. Namun, persahabatan tidak selalu berjalan mulus seperti bayangan indah di kepala. Kadang ada jarak, ada luka, bahkan ada perpisahan yang tidak pernah kita harapkan. Bagi Raka, sahabat bukan sekadar teman bermain di sekolah. Mereka adalah keluarga kedua, tempat bernaung saat rumah terasa dingin. Namun, apa jadinya bila keluarga kedua itu tiba-tiba memilih pergi? Pertanyaan itu mulai menghantui hari-hari Raka. Hingga akhirnya, kenyataan pahit itu benar-benar datang. Dulu, Raka dan sahabatnya adalah dua sahabat yang tak terpisahkan. Setiap pulang sekolah, mereka berjalan bersama sambil bercanda ringan. Di kantin, mereka sering duduk berhadapan, saling mengolok, tapi juga saling mendukung. Buku catatan pun penuh coretan mimpi mereka tentang masa depan yang ingin diraih. Tak ada hari tanpa tawa, tak ada cerita tanpa kebersamaan. Raka selalu merasa beruntung punya sahabat yang bisa dipercaya sepenuh hati. Namun, waktu mulai merenggangkan jarak di antara mereka. Perubahan kecil perlahan tumbuh menjadi tembok tinggi. Dan Raka hanya bisa terdiam, mencoba memahami. Awalnya, Raka merasa ini hanya kesalahpahaman sepele. Sahabatnya mungkin sedang sibuk, mungkin hanya butuh waktu. Tapi hari berganti minggu, dan senyum yang biasanya menyambutnya kini menghilang. Bangku di kelas yang selalu mereka isi berdua, kini terasa kosong. Tatapan mata yang dulu hangat, berganti dingin seperti orang asing. Raka mencoba menyapa, mencoba memulai percakapan. Namun, jawaban yang ia terima hanyalah singkat, kaku, dan dingin. Seolah ada jurang besar yang tiba-tiba terbentang di antara mereka. Jurang yang Raka tak tahu cara melompatinya. Apakah aku salah? Tanya Raka dalam hati berulang-ulang. Ia memutar kembali setiap momen, mencari celah kesalahannya. Apakah ia terlalu banyak bercanda? Apakah ia pernah menyakiti tanpa sadar? Namun, semakin dicari, jawabannya tak kunjung ditemukan. Kesepian itu mulai tumbuh, lebih menyakitkan daripada bentakan ibunya di rumah. Karena di sini, rasa sakit datang dari orang yang paling ia percaya. Raka merasa sendirian, meski berada di tengah kelas yang ramai. Seolah semua suara di sekitarnya hanyalah gema kosong. Dan hatinya perlahan semakin berat. Namun di balik keheningan itu, Raka mulai menemukan sesuatu. Bahwa tidak semua orang akan bertahan di sisi kita selamanya. Ada yang datang untuk menguatkan, lalu pergi saat kita sudah bisa berjalan. Ada pula yang hanya singgah sebentar, meninggalkan pelajaran yang dalam. Raka belajar bahwa kehilangan bukan berarti akhir segalanya, melainkan kesempatan untuk berdiri dengan kaki sendiri. Ia mulai mengerti, kebersamaan memang indah, tapi kemandirian lebih kuat. Dan pada akhirnya, setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Jalan yang kadang tidak lagi searah. Hari-hari Raka terasa berbeda tanpa sahabatnya. Tidak ada lagi candaan yang mengisi perjalanan pulang. Tidak ada lagi tawa yang membuat lelah terasa ringan. Namun, ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal lain. Ia lebih banyak membaca, menulis, bahkan berlatih futsal lebih serius. Raka menemukan ruang baru untuk dirinya sendiri. Meskipun sunyi, ada kedamaian yang perlahan tumbuh. Kesepian yang awalnya menyesakkan, mulai terasa seperti ruang refleksi. Ruang untuk menemukan dirinya yang sebenarnya. Di momen itu, Raka sadar, persahabatan sejati tidak selalu diukur dari lamanya bersama. Kadang, sahabat sejati adalah diri kita sendiri. Karena hanya diri kitalah yang benar-benar tahu luka dan perjuangan kita. Hanya diri kita yang selalu ada
bahkan di saat semua orang pergi. Kesadaran ini membuat Raka lebih kuat, meski masih ada rasa perih. Ia tak lagi sibuk bertanya kenapa, tapi mulai menerima kenyataan bahwa perpisahan bukan kegagalan, melainkan bagian dari perjalanan. Dan perjalanan itu akan membawanya pada versi terbaik dirinya. Versi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tegar. Meski begitu, kenangan indah bersama sahabatnya tidak pernah ia buang. Raka tetap menyimpannya, bukan sebagai luka, tapi sebagai cerita berharga. Kenangan itu menjadi pengingat bahwa ia pernah dicintai, pernah punya tempat. Dan walau kini jalannya berbeda, rasa terima kasih tetap ada. Karena tanpa sahabat itu, Raka mungkin tidak akan sekuat sekarang. Ia belajar menerima, bukan membenci. Belajar menghargai, bukan menyesali. Dan itulah yang membuat hatinya tetap hangat, meski sendiri. Sebuah kekuatan baru lahir dari dalam dirinya. Hari-hari Raka kini penuh tantangan, tapi juga penuh semangat baru. Ia lebih mandiri, lebih berani, dan lebih percaya diri. Bukan berarti ia tidak merindukan kebersamaan yang hilang. Namun, ia tahu dirinya mampu berjalan meski tanpa sahabat di sisi. Raka menemukan arti kekuatan sejati. Bukan saat kita ramai, melainkan saat kita mampu berdiri tegak, meski sendirian. Dan dalam keheningan itu, ia mendengar suara hatinya sendiri. Suara yang dulu tenggelam dalam kebisingan tawa bersama orang lain. Suara yang kini menjadi kompas hidupnya.